Ya betul nggak? Kan langsung kaya toh kalau dapat warisan. Saya jawab ya atau tidak? Ya pasti. Nggak mimpi, nggak apa-apa, plak dapat, woi hebat sekali. Loh, sampai batuk itu kenapa Pak? Dapat warisan mungkin. Oke. Yang kedua, sudah lupakan yang batuk. Yang kedua, salah. Ayo. Kerjalah yang rajin. Bahasa Jawa bilang getuk. Tahu kata getuk? Itu rajin. Kalau yang lain bukanya jam 6 pagi, ini jam 4 subuh buka tokonya. Rajin yang luar biasa. Yang lain tutup jam 8 malam, ini jam 11. Tidurnya kapan saya nggak tahu. Rajin dia. Begitu dengar ada kantor, berangkat terus gitu. Wah, rajin. Dengar, ini tanpa Tuhan, saudara. Betul nggak? Dapat warisan, ditambahi rajin tanpa Tuhan, nggak usah bertobat, nggak usah perpuluhan, dosa terus, kaya. Percaya? Mau coba silakan, gratis kok. Nah, lengkapi dengan yang ketiga, pelitlah. Wah, itu pasti kaya sudah. Kalau beli ikan cuma kepalanya saja, direbus 3 hari. Jadi 3 hari cuma makan kuah ikan. Hari keempat baru tetelannya. Nah orang kayak begitu kalau punya kucing pasti mati semua. Karena nggak dapat bagian. Catat ini 3 resep kaya tanpa Tuhan. Kira-kira saya ngomong benar atau salah? Coba jawab. Ya sudah, lakukan itu. Maka kita sekarang tahu tidak semua kekayaan itu dari Tuhan. Ada yang hukum alam. Kalau yang berkat Tuhan, ini ilustrasi saya saja. Pengalaman 0, modal ngepas, pas-pasan itu. Tempat usaha dari jalan raya masuk ada lorong terus belok ke kiri ke kanan buntu di situ. Bayangkan pengalamannya 0, modalnya pas-pasan, tempatnya nyelipit, gitu orang Jawa bilang. Tapi orang datang cari. Nah itu berkat apa? Mengerti sekarang? Nah saya pelajari. Ternyata yang kaya karena hukum alam itu pasti pelit. Mengapa? Sebab dia sadar ini warisan mamaku, harus dijaga baik-baik. Ini jeripayahku, aku jungkir balik. Maka itu kalau dia apa-apa tahu betul. Dan tidak salah, karena memang itu keringatnya sendiri. Maka itu pelit. Tapi kalau yang dari Tuhan, kita sadar siapa aku, berapa modalku tadinya, apa pengalamanku, kok Tuhan bisa memberkati aku seperti ini. Dan biasanya orang gini pasti gak pelit. Coba renungkan. Saudara, kekristenan kita harus jelas ke arah. Oke, yang kedua ayatnya, kasih bilang 2 ayat tadi toh. 1 Korintus 6 ayat 7, bahwa penderitaan harus melekat pada hidup kekristenan. 1 Korintus 6 ayat 7. Oh, ini ayat luar biasa. Dan dunia tidak akan pernah menyetujui firman ini. Saudara, 1 Korintus 6 ayat 7. Ayat ini yang dilanggar oleh hampir semua orang Kristen. Maka itu di dalam gereja banyak keributan. Dalam buku saya yang judulnya Intrik dalam Gereja yang pertama, ada 2 buku yang judulnya Intrik dalam Gereja, pertama dan kedua. Nah dalam buku Intrik dalam Gereja yang pertama, dalam pengajaran yang Tuhan berikan kepada saya nulis begini. Sekarang ini setan-setan itu gak ada seekor pun yang di kuburan. Jadi kalau ada orang Kristen masih takut lewat kuburan kalau malam, salah. Sekarang gak ada seekor pun setan di situ. Lalu kemana setan-setan itu? Setan-setan sudah pindah ke gereja semua. Buktinya di mana? Kalau kuburan gak ada seekor pun, semua ngumpul di gereja. Karena di kuburan gak ada orang tersinggung berkelahi karena duit, karena kedudukan. Tapi di gereja tempatnya. Jawab ya atau tidak? Jadi setan pindah semua ke gereja. Harusnya kita takut ke gereja karena banyak setannya. Nggak usah takut ke kuburan.
Ini serius. Masalahnya kita melanggar ayat ini. Kita tidak punya hobi menderita. Lihat, ayat 7 saya baca. Adanya saja perkara di antara kamu yang seorang terhadap yang lain telah merupakan kekalahan bagimu. Saya suka meneliti kalimat ini. Coba saudara baca dengan penuh hikmat dan minta Roh Kudus menerangkan. Adanya saja perkara di antara kamu. Ini kira-kira hal besar atau hal kecil? Adanya saja perkara di antara kamu seorang terhadap yang lain. Ini kecil atau besar? Kecil. Ini bukan perkara besar, kecil. Jadi kalau kita mengaku Kristen tapi rajin buat masalah dan rajin bermasalah, kita belum Kristen. Menjadi Kristen harus punya hobi menderita supaya kita tidak langganan masalah. Kalau orang rajin menderita, masalah gak akan dekat-dekat kepada dia. Kenapa? Nggak enak. Setan-setan nggak mau cari. Percuma senjata dibuang-buang untuk menjatuhkan orang itu. Kalau setan tahu orang itu suka menderita, nggak akan diganggu. Maka itu satu-satunya orang yang jelas sekali data hidupnya tanpa dosa sampai mati. Itu namanya Yusuf di Alkitab. Yusuf itu nggak punya catatan dosa sampai dia mati. Musa punya, Abraham punya, Daud kurang ajar lagi, Salomo lebih kurang ajar lagi, Petrus punya salah, tapi Yusuf itu nggak punya. Nah saya itu meneliti, kok bisa ada orang nggak punya daftar dosa? Apa rahasianya? Saya cari, saya minta Papa mengajari saya ingin tahu Yusuf. Ternyata jawabannya di sini. Yusuf itu orang yang rajin menderita. Maka itu setan orang doyan demit, orang dulit. Sebab setan gak suka pada orang yang suka menderita. Senjata iblis dari zaman dulu sampai zaman sekarang itu cuma dua. Satu penderitaan, dua kenikmatan. Setan gak punya senjata yang ketiga atau sampai keempat sampai ke 10, tidak. Setan senjatanya cuma dua, penderitaan dan kenikmatan. Tiga hal yang pertama ditembakkan oleh setan kepada Yusuf sejak dia masih umur 17 tahun adalah senjata penderitaan. Yang pertama dia difitnah oleh kakak-kakaknya, dibuang ke sumur. Bayangkan anak kesayangan jadi menderita dalam sumur. Dia nggak berontak. Ketika dalam sumur itu setan tuh nguping. Kok nggak ngomel-ngomel anak ini, malah kecek di situ. Tahu kata kecek? Main air enak dalam sumur itu. Setan jengkel, ini anak kurang ajar betul. Dibuat menderita nggak ngomel, maka setan rapat, buat lebih menderita, dijual jadi budak. Masih ingat itu? Dibawa ke Mesir, bukan jalan-jalan ke luar negeri, jadi turis tidak, jadi tawanan. Setan nunggu. Apa kamu di jalan, so? Waktu kamu ditarik-tarik oleh para orang Ismail itu. Enggak, Yusuf menikmati penderitaan. Akhirnya setan menjeblosnya dia jadi budak, tinggal di barat. Tetap tidak ngomel. Untung belum ada SMS zaman itu. Kalau ada SMS untuk berapa ribu SMS, Yusuf kirim ke papanya hari itu. Nangis, cerita ngomel, enggak, dia nikmati. Setan rapat lagi. Seperti senjata penderitaan kita tembakkan ke anak itu. Dia tetap bertahan dan menikmati. Hasil rapatnya setan berkata, mari kita keluarkan senjata yang kedua, yaitu kenikmatan. Tante Po cari masalah. Tante Potifar, saya nyapu ya saudara. Cari masalah Tante Po. Kenikmatan disadorkan kepada Yusuf. Masih ingat? Kalau saudara baca Kejadian 39:10, ngeri. Dikatakan dari hari ke hari. 39:10, catat. Dari hari ke hari, perempuan itu menggoda Yusuf untuk tidur dengan dia. Di sini saya belajar. Untung Yusuf bukan orang Indonesia. Kalau Yusuf orang Indonesia, bubar rencana Tuhan. Loh, apa hubungannya? Sebab orang Indonesia itu punya mental menjilat pejabat. Maaf, yang suka dekat-dekat pejabat bertobat, cari proyek, cari tender, awas, suap kiri, suap kanan bertobat, anak Tuhan.